Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan saya dalam channel Tipoli. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik bukan? Oke, hari ini saya akan membawa materi tentang reproduksi pada manusia. Tapi sebelum kita melanjutkan materi reproduksi pada manusia, anak-anak jangan lupa untuk like dan subscribe ya videonya. Oke anak-anak semua, pelajaran reproduksi pada manusia ini adalah pelajaran IPA SMP kelas 9. Nah, di dalam pelajaran reproduksi pada manusia, kita akan mengenal dahulu alat kelamin. Nah, yang pertama kita akan membahas alat kelamin pada pria. Alat kelamin pada pria itu anak-anak dibedakan menjadi dua, yaitu alat kelamin dalam dan juga alat kelamin luar. Alat kelamin dalam itu dibagi atas 6, yaitu yang pertama sekali adalah testis, yang kedua adalah epididymis, yang ketiga adalah vas deferens, yang keempat adalah vesica seminalis, yang kelima adalah glandula prostat, dan yang terakhir adalah glandula bulboretral atau yang dikenal dengan Kopler. Lalu alat kelamin luar itu ada 4. Yang pertama itu adalah penis, yang kedua adalah gland penis, yang ketiga adalah pubis, dan yang keempat adalah skrotum. Nah, sekarang kita melihat apa yang dimaksudkan dengan testis. Testis itu berbentuk bulat telur, jumlahnya sepasang, tersimpan dalam skrotum. Fungsi daripada testis adalah sebagai tempat dibentuknya spermatozoon dan hormon testosteron. Pada testis itu terdapat tubulus-tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan calon-calon sel spermatozoon. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel interstitial yang menghasilkan hormon testosteron. Pada testis itu juga terdapat sel Sertoli yang menghasilkan makanan bagi spermatozoon. Nah, ada hal yang luar biasa dari testis anak-anak, yaitu ternyata testis itu mampu menghasilkan 150 juta sel sperma setiap 24 jam sekali. Nah, ukuran testis itu ternyata juga tidak selalu simetris. Kadang-kadang yang satu lebih besar daripada yang lain. Sekarang kita masuk ke epididymis. Epididymis itu adalah tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma yang baru keluar dari testis. Sedangkan yang dimaksudkan dengan vas deferens itu adalah saluran sperma yang membawa sperma menuju vesica seminalis berupa saluran halus memanjang dan melengkung ke bagian atas. Sekarang, apa yang dimaksudkan dengan vesica seminalis anak-anak? Vesica seminalis itu adalah kantong semen. Gunanya sebagai tempat sementara sperma sebelum digunakan untuk membuahi. Kantung ini menghasilkan 60% cairan semen yang mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa yang berfungsi memberi makanan pada sperma. Selain itu, vesica seminalis juga mengekskresikan hormon prostaglandin yang berfungsi membuat otot uterin berkontraksi sehingga dapat mendorong semen menuju ke uterus. Kita lanjutkan lagi. Sekarang ada yang namanya kelenjar prostat anak-anak. Kelenjar prostat itu menghasilkan cairan encer seperti susu dan bersifat alkalis sehingga dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman daripada vagina. Yang dimaksudkan dengan kelenjar Kopler itu jumlahnya sepasang anak-anak, terletak di sepanjang uretra, menghasilkan cairan kental yang disekresikan sebelum mengeluarkan sperma dan semen. Sekarang, apa yang dimaksudkan dengan uretra? Uretra itu adalah saluran yang menghubungkan ruang ginjal dengan kandung kemih. Sedangkan yang dimaksudkan dengan uretra yaitu saluran untuk mengeluarkan semen, sperma, dan urin. Sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan dengan penis. Penis itu yaitu organ erektil yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam
alat kelamin wanita. Ujung daripada penis itu membesar, itu disebut dengan gland penis. Dalam penis itu terdapat jaringan erektil yang dapat berubah bentuk bila terisi darah. Hal ini terjadi manakala terdapat stimulasi seksual. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang dimaksudkan dengan pubis. Pubis ini adalah tempat ditumbuhinya rambut-rambut kelamin. Sedangkan yang dimaksudkan dengan skrotum yaitu tempat di mana di dalamnya terdapat sepasang testis. Nah, sekarang kita masuk ke alat kelamin wanita. Alat kelamin wanita itu terdiri atas alat kelamin bagian dalam dan juga alat kelamin bagian luar. Alat kelamin dalam itu dibagi atas 6, yaitu adalah ovarium, lalu ada oviduk, ada tuba fallopi, ada uterusnya, ada serviknya, dan ada vagina. Sedangkan alat kelamin bagian luar itu ada yang namanya pubis, ada yang namanya mons veneris, ada yang namanya labia mayora, ada yang namanya labia minora, ada yang namanya klitoris, ada yang namanya orificum urethrae, dan ada yang namanya himen. Lalu kita melihat fungsi-fungsinya. Ovarium itu berfungsi sebagai tempat dihasilkannya sel telur. Setiap 1 kali siklus hanya dihasilkan 1 sel telur yang masak. Sedangkan oviduk itu berfungsi sebagai saluran telur. Sedangkan tuba fallopi berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Uterus berfungsi sebagai tempat implantasi dan pertumbuhan sigot atau embrio. Sedangkan dinding uterus itu yang dikenal dengan nama endometrium. Serviks atau leher rahim itu berfungsi sebagai pintu masuk sperma maupun pintu keluar daripada janin. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan vagina? Vagina ini berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi, serta untuk proses kopulasi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan klitoris, labium mayor, dan labium minor itu adalah organ yang sangat sensitif terhadap stimulasi seks. Lalu pubis itu adalah tempat di mana ditumbuhi rambut. Sedangkan orificum urethrae yaitu saluran kencing. Sedangkan himen itu adalah selaput terdapat di dalam liang vagina yang mengandung pembuluh darah dan juga saraf. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita itu terdiri dari 3 fase, yaitu adalah fase proliferasi, ada fase sekresi, dan ada fase menstruasi. Sekarang kita lihat fase proliferasi. Fase ini dikendalikan oleh hormon estrogen. Sekresi FSH ini mempengaruhi pematangan ovum dalam folikel de Graaff. Selama pertumbuhan folikel, estrogen ini sangat mempengaruhi pembangunan endometrium. Dan adanya estrogen ini dapat menghambat FSH dan memacu LH dari lobus anterior hipofisis hingga folikel pecah dan ovum keluar dari ovarium. Ya, jadi ovum keluar dari ovarium. Dan fase ini disebut dengan ovulasi, lebih kurangnya 14 hari dari suatu siklus. Nah, kita lihat bahwa folikel de Graaff yang pecah itu berubah menjadi corpus rubrum yang mengandung banyak darah. Adanya LH mengubah corpus rubrum menjadi corpus luteum. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham tentang materi ini? Jangan lupa like dan subscribe ya videonya. Bye-bye semuanya.